Apa yang ingin dilakukan oleh BI itu adalah sesuatu yang sudah menjadi anomali perbankan kita sudah lama, ya, yaitu terjadi rigidity suku bunga kredit. Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, suku bunga kredit itu tidak turun. Itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Ya. Pada tahun 2015-2016 tadi data sudah ditunjukkan oleh Mbak Maria tadi. Itu tahun 2015 itu suku bunga acuan masih 7,25, ya. Ketika tahun 2016 turun sehingga 4,25, itu suku bunga kredit perbankan itu tidak turun. Bahkan ketika Pak Presiden Jokowi mencanangkan bahwasanya per 1 Januari 2017 suku bunga kredit harus sudah 1 digit, itu juga tidak mengalami penurunan. Upaya pemerintah dan OJK melakukan capping untuk suku bunga di perbankan khususnya di bank-bank pemerintah juga tidak membantu penurunan suku bunga kredit kita. Jadi fenomena rigiditas suku bunga kredit kita itu sudah merupakan hal yang tidak teratasi selama ini. Nah, apakah dengan transparansi suku bunga bank yang diupayakan oleh Bank Indonesia akan membantu? Saya kira tidak. Ya. Karena apa? Ya? Karena persoalan yang menyebabkan perbankan kita tidak menurunkan suku bunga kredit bukan dikarenakan mereka tidak ingin transparan di dalam menetapkan suku bunga kredit. SPDK itu adalah bentuk transparansi suku bunga sebenarnya. Ya. Karena di dalam SPDK itu apa-apa yang menjadi faktor pertimbangan bank di dalam menetapkan suku bunga kredit itu sudah tersampaikan, sudah disampaikan oleh bank-bank kepada nasabahnya. Ya. Walaupun memang SPDK bukan satu-satunya, ya, karena nantinya masih ada faktor yang juga tadi disebut oleh Mbak Maria tadi, bahwasanya ada komponen yang misalnya premi risiko yang sangat bergantung kepada profil risiko dari nasabah. Tetapi SPDK sendiri adalah bentuk transparansi bank dalam mereka menetapkan suku bunga kredit mereka. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh Bank Indonesia lebih mendorong transparansi, saya kira tidak akan membantu di dalam persoalan penetapan suku bunga kredit. Baik, tidak akan membantu ya Pak Peter. Baik, kita akan coba tanya ke Pak Ari. Pak Ari, kalau menurut Pak Peter ini tidak akan membantu begitu ya. Kalau menurut Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya cenderung sependapat dengan Pak Peter ya. Sebetulnya kebijakan transparansi ini sudah diatur dalam surat edaran Bank Indonesia itu tahun 2011 ya, itu kalau nggak salah SC 13 dan SC 24 seperti itu ya. Di sini tujuan dari transparansi intinya sebetulnya adalah untuk memberikan kejelasan kepada nasabah ya, sehingga dia memudahkan menilai manfaat dan biaya yang dia harus tanggung ketika dia mengambil satu kredit. Dengan demikian nasabah bisa melakukan perbandingan antar bank mana yang katakanlah kosnya lebih mahal, manfaatnya lebih baik, atau manfaatnya kurang baik tapi kosnya lebih murah, seperti begitu. Nah ini itu tujuan dari itu, dan tujuan lain sebetulnya adalah untuk meningkatkan tata kelola dari industri perbankan dan juga untuk meningkatkan market disiplin dari industri perbankan. Nah, dua hal ini tentunya sangat penting ya kalau kita perhatikan seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Peter. Sebetulnya persoalannya bukan pada transparansi SPDK, tetapi lebih kepada bagaimana satu bank itu bisa memperbaiki tata kelolanya dan meningkatkan disiplin pasar supaya berpengaruh positif ya terhadap katakanlah cost of fund. Kalau kita kembali kepada unsur-unsur dari SPDK, di SPDK itu ada harga pokok dasar kredit ya, di mana dalam ada cost of fund, dan juga bisa menurunkan overhead cost. Ada case bank yang baik tata kelolanya itu cost of fund-nya bisa mencapai di bawah 2%, ya, sehingga bank ini bisa memberikan kredit antara 5 sampai dengan 7%.